Kisah Muhammadiyah mendakwahi komunis. Daerah merah pun berubah menjadi kampung santri. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yuk guys, di tengah huru-hara pembersihan komunis pada tahun 1965 pasca pemberontakan yang gagal yang dilakukan oleh PKI, Muhammadiyah memilih tidak mengikuti arus. Saat itu memang terjadi pemburuan terhadap anggota-anggota PKI dan antek-anteknya. Alih-alih menempuh jalan pedang di bawah kepemimpinan Pak A.R. Fakhrudin, Muhammadiyah lebih memilih jalan dakwah kepada para mantan anggota PKI. Pada akhir masa Orde Lama sebelum tahun 1965, tidak sedikit warga Muhammadiyah yang menjadi korban kebengisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada yang disiksa bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Oleh karena itu, ketika pemerintah Indonesia mengimbau segenap rakyatnya untuk menumpas habis orang-orang komunis, sikap yang dipilih Muhammadiyah dinilai terlalu lunak. Akan tetapi ada alasan lain di balik sikap tersebut. Muhammadiyah menilai bahwa pengikut dan simpatisan PKI masih punya peluang untuk bertaubat, apalagi banyak di antara mereka yang sebenarnya beragama Islam. Selain itu, banyak juga beberapa warga yang salah tangkap dan dihukum hanya atas dasar prasangka saja bahwa mereka terlibat dengan PKI. Karenanya bukannya menghukumi atau memburu, tokoh-tokoh Muhammadiyah lebih memilih jalan menemui para tokoh dan simpatisan PKI lalu mengenalkan mereka pada ajaran Islam yang damai dan sejuk. Orang-orang yang tidak suka dengan Muhammadiyah ini menuduh bahwa tokoh Muhammadiyah berusaha melindungi orang-orang komunis. Karena sebagian orang berpandangan memburu, menangkap, dan menghilangkan nyawa orang-orang komunis adalah bagian dari jihad. Pemaknaan jihad seperti ini tidak disetujui oleh pimpinan Muhammadiyah saat itu, Bapak A.R. Fakhrudin. Baginya, huru-hara 1965 tidak boleh disikapi dengan gegabah dan serampangan, tapi harus dengan hati-hati. Tuduhan bahwa Muhammadiyah bersikap lunak terhadap orang-orang komunis tentu tidaklah tepat. Muhammadiyah sejatinya hanya menginginkan agar mereka kembali ke jalan yang benar, dan kalaupun mereka terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan secara adil. Jangan sampai hanya atas dasar prasangka dan curiga, banyak warga yang tidak bersalah dijadikan korban. Namun selain sikap hati-hati, Muhammadiyah juga bersikap tegas. Dakwah kepada orang-orang mantan komunis memang tidaklah mudah. Sebagian memang ada yang menerima ajakan kepada Islam, tetapi sebagian yang lain memilih untuk menolak. Kepada mereka yang menolak ajakan kembali ke jalan kebenaran itu, Muhammadiyah akan melakukan pengawasan. Tujuannya adalah ketika ada tindakan yang mencurigakan, mereka bisa segera dilaporkan kepada pemerintah. Sebenarnya pasca G30 SPKI, Muhammadiyah sempat membentuk Kokam atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, sebuah organisasi paramiliter di bawah Muhammadiyah. Sempat juga terjadi ketegangan antara jemaah Muhammadiyah dengan simpatisan PKI. Namun ketegangan itu terjadi hanya 1-2 hari saja, karena setelah itu Muhammadiyah lebih memilih jalan untuk mendakwahi mantan anggota PKI. Dakwah persuasif Muhammadiyah kepada mantan anggota PKI pasca G30S ternyata berbuah manis. Orang-orang Muhammadiyah menemui tokoh-tokoh PKI pasca G30S. Dengan dakwah yang sejuk dan persuasif, Muhammadiyah tidak menganggap bahwa semua orang yang menjadi anggota PKI harus dimusuhi. Orang-orang Muhammadiyah dengan pendekatan personal dan kekeluargaan mulai mendekati tokoh-tokoh yang terkait dengan PKI, lalu kemudian mendekati orang-orang biasa yang tidak lagi menjadi tahanan politik atau tapol. Pendekatan persuasif yang berbuah manis itu misalnya terjadi di Kota Gede Yogyakarta. Sebelum tahun 1965, sekitar separuh penduduk Kota Gede adalah simpatisan PKI. Pasca G30S, orang-orang Muhammadiyah mencoba melakukan rekonsiliasi. Dakwah persuasif dilakukan kepada orang-orang mantan komunis. Alhamdulillah hasilnya dakwah di Kota Gede berkembang pesat. Muhammadiyah begitu memperkuat kegiatan pendidikannya.
Hasilnya jika sebelum 1965 di Kota Gede hanya ada 2 masjid, yakni Masjid Gede dan Masjid Kota Perak. Setelahnya hampir setiap kampung di Kota Gede mempunyai masjid dan musola sendiri. Dan di masa kini Kota Gede telah dikenal sebagai daerah santri, salah satu basis kuat Muhammadiyah di Yogyakarta. Demikian ulasan singkat tentang kisah Muhammadiyah mendakwahi komunis. Daerah merah pun berubah menjadi kampung santri. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum.